Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan detektor kromatografi cair, kromatografi gas, dan kromatografi superkritik. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Filizah Bajlia, Isra Jamila, Ribdah Afifah Bardan, Ferry Syahputra, Cut Putri Melana, dan Wahyu Alicia Putri. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan detektor kromatografi. Dari kromatografi cair, kromatografi gas, dan kromatografi superkritik. Ini adalah subbab yang akan kami jelaskan. Pertama ada pengenalan kromatografi, pengenalan detektor, kromatografi gas, kromatografi cair, dan kromatografi superkritis. Baik, untuk pengenalan kromatografi, kromatografi itu merupakan teknik pemisahan yang pertama kali digunakan untuk memisahkan zat-zat warna tanaman. Eksperimen ini dilakukan pertama kali oleh Michael Schwartz. Istilah kromatografi tersimpul dari istilah yang dipakai pada eksperimen, yaitu kroma, zat warna, dan grafein, menulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isra Jamila. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan komponen dari suatu campuran berdasarkan fase gerak dan fase diam. Untuk fase diamnya sebagai pemisah campuran dan fase geraknya sebagai pembawa campuran. Fase geraknya itu berupa gas pembawa yang inert ataupun cairan sebagai eluen, sedangkan fase diamnya itu berupa padatan ataupun cairan yang terikat pada permukaan padatan seperti kertas ataupun adsorben. Kemudian prinsip kerja dari kromatografi ini yaitu jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen di waktu tertentu saat terjadinya kesetimbangan antara fase diam dan fase geraknya. Kesetimbangan ini berdasarkan distribusi fase ataupun perpindahan molekul suatu komponen dari fase yang bergerak ke fase diam. Jadi prinsip dasar dari pemisahan kromatografi ini berdasarkan pada prinsip distribusi fase, yaitu perpindahan komponen-komponen zat yang dianalisa dari fase yang bergerak ataupun eluen menuju ke fase lain yang diam, yaitu adsorben. Eluen ini adalah pelarut yang dipakai dalam proses migrasi ataupun pergerakan dalam membawa komponen-komponen zat simpel ataupun fase yang bergerak melalui fase diam dan membawa komponen-komponen senyawa yang akan dipisahkan. Sedangkan adsorben ini adalah fase diam yang menyerap ataupun yang mengikuti zat yang dianalisa. Contohnya itu seperti kertas, kanji, selulosa, silika gel, dan lain-lain. Distribusi fase ataupun perpindahan molekul suatu komponen dari fase gerak menuju ke fase diam ini merupakan suatu proses kesetimbangan. Nah, apabila tetapan kesetimbangan dari molekul komponen dari zat yang akan dianalisa terhadap dua fase yang bergerak dan fase diamnya itu berbeda, maka akan terjadi pemisahan komponen-komponen tersebut. Kemudian jenis-jenis kromatografi itu ada kromatografi gas, kromatografi cair, dan kromatografi superkritis. Untuk pengertian dan penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman pada slide-slide berikutnya. Nama saya Ribdah Afifah Bardan. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah detektor. Detektor merupakan suatu piranti yang menanggapi perubahan sifat efluen kolom yang disebabkan oleh hadirnya komponen sampel. Respon itu berbentuk keluaran listrik yang dihasilkan bila fasa geraknya murni. Detektor sendiri berfungsi mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik untuk kemudian diteruskan ke rekorder menjadi gambar atau kromatogram.
Nah, detektor sendiri memiliki syarat. Adapun syarat detektor antara lain memiliki sensitivitas yang tinggi, tingkat noise yang rendah, respon linier yang luas, respon yang baik, stabilitas, dan operasinya mudah. Secara umum, detektor dapat diklasifikasikan menjadi detektor properti massa dan detektor properti solut, detektor sensitif massa dan detektor sensitif konsentrasi, serta detektor spesifik dan non-spesifik. Saya, Filsa Baslia, akan menjelaskan tentang detektor kromatografi gas. Seperti yang telah kita ketahui, kromatografi gas itu merupakan suatu metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponennya yang didasarkan atas adanya interaksi dari fase gerak dan fase diam. Untuk kromatografi gas ini, fase diamnya berupa zat padat, sedangkan fase geraknya berupa zat pembawa. Menurut Rubianto, dalam karya tulisnya pada tahun 2017, detektor kromatografi gas ini dibedakan menjadi 5, yaitu flame ionization detector atau FID, flame photometric detector atau FPD, flame thermionic detector atau FTD, thermal conductivity detector atau TCD, dan yang terakhir ada electron capture detector atau ECD. Next, selanjutnya ada flame ionization detector atau FID. Detektor FID ini digunakan untuk mendeteksi hampir semua dari komponen organik. Namun FID ini tidak dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa fluor tinggi dan karbon disulfida. Prinsip dari detektor FID ini adalah mendeteksi komponen yang sudah terionisasi melalui proses ionisasi dalam pembakaran. Dalam FID ini digunakan api hidrogen atau nitrogen untuk melewati sampel yang kemudian akan mengoksidasi molekul organik dan menghasilkan partikel bermuatan ion atau listrik. Yang ion ini akan dikumpulkan dan menghasilkan sinyal listrik yang nantinya akan diukur. Kemudian ada flame photometric detector atau FPD. Detektor FPD ini digunakan untuk mendeteksi komponen yang mengandung fosfor dan sulfur. FPD ini juga menggunakan api hidrogen atau udara pada sampel yang dilewatkannya. Fosfor dan belerang yang mengandung hidrokarbon menghasilkan seluminescence pada panjang gelombang tertentu, yang apabila dilewatkan pada foto multiplier akan menghasilkan sinyal listrik yang nantinya akan diukur oleh detektor ini. Selanjutnya ada flame thermionic detector atau FTD. FTD ini merupakan detektor untuk mendeteksi komponen organik yang mengandung fosfor dan nitrogen. FTD ini biasanya digunakan untuk menganalisis pestisida. Prinsip dari FTD ini adalah adanya pembakaran senyawa komponen, kemudian direaksikan dengan garam rubidium, dan respon listrik yang dihasilkan akan diperkuat dan dikonversi menjadi satuan. Kemudian ada thermal conductivity detector atau TCD. Detektor ini digunakan untuk mendeteksi hampir seluruh komponen kecuali gas pembawa. Seperti namanya, thermal conductivity. Berarti yang mendeteksi adanya perbedaan dari konduktivitas panas dari dua aliran. Yang pertama, aliran gas pembawa murni sebagai rujukannya, dan kemudian aliran sampel. Adanya perubahan suhu pada kabel yang dipanaskan oleh listrik dalam detektor akan dipengaruhi oleh konduktivitas panas yang mengalir di sekelilingnya. Adanya perubahan dalam konduktivitas panas ini akan dideteksi sebagai perubahan resistensi listrik, dan inilah yang akan diukur oleh detektor ini. Yang terakhir ada electron capture detector atau ECD.
Detektor ini digunakan untuk mendeteksi komponen elektrofilik. Pada ECD ini, ketika molekul tertentu melewati detektor, molekul tersebut akan menangkap sebagian elektronnya dan menurunkan arus yang diukur. Peristiwa pengurangan elektron ini nantinya akan direkam sebagai punca positif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kromatografi cair. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography merupakan salah satu teknik penting yang aman, cepat, dan dapat digunakan dalam mendeteksi senyawa di dalam sampel. Hal tersebut dikemukakan oleh Malvia pada tahun 2010. Detektor kromatografi cair dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama berdasarkan pengukuran diferensial suatu sifat yang dimiliki baik oleh molekul sampel maupun fase gerak. Jadi detektor ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama detektor indeks bias, yang pada dasarnya yaitu pengukuran perbedaan indeks bias fase gerak murni dengan indeks bias fase gerak yang berisi komponen sampel. Detektor ini kurang sensitif dibanding dengan detektor ultraviolet dan sangat peka terhadap perubahan suhu. Selanjutnya terdapat detektor konduktivitas dan detektor tetapan dielektrika. Selanjutnya terdapat golongan yang berdasarkan pengukuran suatu sifat yang spesifik dari molekul sampel. Pada golongan ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama tidak memerlukan adanya pemisahan fase gerak dan yang kedua memerlukan pemisahan fase gerak terlebih dahulu. Yang tidak memerlukan adanya pemisahan fase gerak itu yaitu detektor ultraviolet yang merupakan detektor yang paling luas digunakan karena sensitivitas dan reprodusibilitasnya yang tinggi serta mudah dalam pengoperasiannya. Detektor UV terutama digunakan untuk pendeteksian senyawa yang organik dan yang tidak memerlukan pemisahan fase gerak terlebih dahulu yaitu detektor fluoresensi yang memiliki kelebihan batas deteksi lebih rendah, lebih selektif dan sensitif, dan lebih baik untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Namun memiliki kelemahan yaitu rentang linearitasnya yang sempit yaitu antara 10 hingga 100. Detektor lainnya yaitu terdapat detektor elektrokimia yang didasarkan pada daya hantar listrik dan polarografi. Detektor jenis ini biasanya digunakan untuk mendeteksi solut yang dapat mengalami reaksi redoks baik senyawa organik maupun anorganik. Dan yang terakhir ada detektor spektrofotometri yang biasanya dalam daerah ultraviolet dan digunakan secara luas. Secara umum, detektor yang ideal untuk kromatografi cair harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sensitivitas yang memadai, stabil dan memiliki keterulangan yang baik, responnya linear terhadap kenaikan konsentrasi, waktu responnya singkat, kemudahan pada penggunaan, dan memiliki volume internal yang kecil untuk mengurangi pelebaran puncak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kromatografi superkritis. Kromatografi superkritis ini merupakan gabungan dari kromatografi gas dan kromatografi cair, atau pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya itu menggunakan fase gerak berupa fluida superkritik. Yang biasanya itu kromatografi ini itu digunakan untuk memisahkan berbagai campuran konteks seperti sampel yang tidak mudah menyuap atau susah dipisahkan oleh kromatografi gas maupun kromatografi cair. Fase gerak pada kromatografi superkritis ini merupakan perantara antara gas dan cairan yang berupa viskositas dan defusivisitas terlarut. Fase gerak yang paling sering digunakan itu dalam kromatografi superkritis ini yaitu CO2, di mana CO2 ini pelarut yang sangat baik untuk molekul organik dan dapat meneruskan sinar UV. Selain itu, CO2 ini juga mudah didapat dan tidak beracun. Selanjutnya itu fluida superkritis, di mana fluida superkritis itu merupakan suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas yang terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Pada kromatografi superkritis ini memiliki 4 detektor. Yang pertama yaitu detektor spektrometer massa atau mass selective detector.
Detektor ini itu dapat memberikan informasi data struktur kimia pada senyawa yang tidak diketahui. Batas linearitasnya itu 10 pangkat 5 gram dan batas terkecil pendeteksian 10 pangkat 12 gram. Yang kedua yaitu detektor UV. Detektor UV ini bersifat non-destruktif. Biasanya digunakan untuk mengukur jumlah ultraviolet atau cahaya tampak yang diserap oleh komponen campuran yang diemisi dari kolom kromatografi. Itu digunakan untuk senyawa yang bisa menyerap sinar UV. Detektor ionisasi minyak juga itu detektor ionisasi nyala, di mana detektor ini pun mampu mendeteksi hampir seluruh senyawa organik. Batas linearitas detektor ini yaitu 10 pangkat 6 gram dan batas terkecil pendeteksiannya itu 10 pangkat min 10 gram. Yang keempat yaitu detektor nitrogen fosfor atau nitrogen phosphorus detektor atau yang disebut dengan NPD. Detektor ini sangat selektif terhadap senyawa nitrogen dan fosfor organik. Batas linearitasnya itu 10 pangkat 4 gram dan batas terkecil dari pendeteksiannya itu 10 pangkat 12 gram. Baik, saya ambil alih untuk bahan yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi hari ini. Kami mengambil dari berbagai sumber, yaitu kami mengambil dari buku dan jurnal yang tertuang sesuai dengan daftar pustaka sebagai berikut. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.